Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shalom, Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Podcast Malam Kliwon. Ada beberapa pengumuman nih teman-teman. Ini akan tayang kapan ya? Ini masih lama kayaknya minggu depan. Oke. Mudah-mudahan belum terlaksana ya si main bolanya. Kita tanggal 18 untuk teman-teman yang ada di Jakarta, silahkan datang. Kalau yang menonton aja gak apa-apa lah. Gitu, kita akan berkeringat bersama di tanggal 18, jangan lupa. Terus juga jangan lupa untuk merchandise, kita masih ada di Pasar Malam Kliwon di Tokopedia. Yoi. Terus juga ada vlog. Oh iya, betul. Ya kan. Ini buat tambahan aja. Kita menghidupkan kembali Malam Kliwon vlog ya. Jadi kita behind the scene ya. Behind the scene dari kegiatan kita tag. Kok seminggu? Sehari kita tag ya. Jadi kita akan tayang seminggu 4 kali. 4 kali lah. Ya udah. Ceritanya 3 kali. Di weekend nanti kita akan suguhkan vlog gitu. Jadi tidak mengganggu atau mengurangi atau melebihkan cerita horornya. Cerita horornya ya tetap ada lah 3 kali. Nanti di weekend ada vlog. Tonton ya, alhamdulillah. Yang ini banyak yang request soalnya, Bang. Sekali-sekali kita pengen lihat dong kesehariannya Abang bagaimana. Oke, kita kasih lihat di Malam Kliwon vlog. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung dari TikTok ya. Benar. Dengerin kita juga di Spotify kalau pengen denger cerita-cerita yang lebih panjang dan lebih mantap. Mungkin di episode kali ini nggak ada nih buayanya. Biasanya kita ada buaya. Soalnya lagi nyilem dia. Biasa, tau lah. Lagi ketemu Nyiblorong. Iya. Satu minggu jadi ayam. Kita insya Allah doain. Ini belum pada tahu kalau yang di YouTube. Apa? Kita mau naik gunung. Oh iya. Tahun 2023 ya, rencananya doakan ya. kita akan bikin vlog. Bukan bikin vlog, kita akan cerita horor di gunung yang lumayan tinggi di luar Pulau Jawa. Jadi kita lagi persiapan semuanya. 2 tahun nih. Setahun lah anjir. 2002 ya. Setahun kita persiapan lah. Ya. Oke. Yuk. Halo Kak Bimo dan Kak Danu. Aku Glow. Aku pendengar PMK sejak 2019 awal. Wah, berarti dari pertama bikin. Oh, kita aja 2019 pertengahan itu dia. Ini kan udah 2019 awal. 2020 kali. Oh, 2020 ngarang Ketahuan lu. Aku kuliah di salah satu kampus swasta di Kota Malang, di daerah Tlogomas. Sebenarnya yang ngalamin ini teman aku, tapi aku juga ada di situ. Dan yang aku ceritain ini dari sudut pandang aku. Kejadiannya tahun 2019, tapi lupa bulan kapan. Jadi aku punya temen beda jurusan. Kita udah temenan dari maba. Ya bisa dibilang kita tuh sahabatan lah. Ditambah pacarnya senior aku tuh akrab banget. Kita nih akrab banget karena satu daerah di Kalimantan Barat. Ini daerah asal aku ya, Kalimantan Barat. Nama sahabat aku ini Norma. Pacarnya Bang Aji. Jadi sebelumnya tuh kita ngopi bareng sama pacarnya, sama teman-teman yang lain juga. Balik ngopi, terus ke kosan masing-masing. Besoknya aku nyamperin Norma ke kontrakannya di daerah Tirto. Anak Malang pasti tahu lah. Perumahannya itu gangnya mentok tembok. Samping tembok itu tanah kosong, sungai sama pohon bambu gede-gede. Rumahnya ukuran 36, 4 kamar, ada tangga ke atas, tapi cuma buat jemuran. Tapi gak dipakai, soalnya masih direnovasi dan pintunya juga dikunci. Karena masih pagi banget, jam 8-an, anak-anak kontrakan belum ada yang bangun. Jadi aku ngetok-ngetok jendela kamar anak depan. Nah, BTW waktu itu anak-anak pada pulang. Soalnya lagi libur semester. Dan jadinya yang ada di kontrakan tuh cuma Norma sama si anak depan ini. Udah dibukain pintu sama anak depan, aku langsung ngetok kamarnya Norma. Gak ada jawaban 5 menit aku di situ. Aku panggil-panggil, telepon-telepon, tetap gak ada jawaban. Gak mungkin kemana-mana juga dia.
Soalnya sejak tadi malam motornya aku yang bawa. Nah terus ini aku mau ngembalin motor sekalian masak-masak sama dia. Aku nanya ke anak depan, dia bilangnya gak tahu. Biasanya si Norma kalau keluar suka gak ngunci pintu kamarnya. Kalau di dalam juga jarang dia ngunci pintu kamar. Tapi ini bingung aja nih, pintu kamarnya dikunci, dipanggil gak ada jawaban, ditelepon juga gak aktif nomornya. Ya udah, aku balik lah. Nyampe kosan aku masih bingung Norma nih kemana. Soalnya aku mau ngajak si Norma masak-masak. Kalau masak sendiri gak seru aja gitu. Ya udah aku chat pacarnya, nanyain Norma ada sama dia atau enggak. Dia bilang dia gak tahu. Ngechat juga centang satu doang ke Norma. Pas pacarnya bilang gitu, pikiranku langsung gak karuan. Gak tahu kenapa aku kayak punya firasat gak enak aja. Aku langsung bilang pacarnya ngajak balik lagi ke kontrakan Norma. Awalnya pacarnya gak mau, soalnya masih jam 9-an, masih ngantuk, belum mandi dan lain-lain. Tapi aku paksa. Akhirnya kita barengan nih ke kontrakan Norma. Nanya anak depan juga belum ngelihat Norma katanya. Kamarnya masih kekunci dari tadi. Pacar juga bingung nih si Norma kemana. Terus aku foto kamar Norma pakai flash dari ventilasi atas pintu kamarnya. Aku lihat kayak ada orang kegulung selimut gitu. Aku liatin ke Bang Aji. Sama Bang Aji dibilang guling. Tapi aku yakin itu Norma. Akhirnya aku ngambil meja, aku naik sambil aku videoin tuh kamar Norma dari ventilasi. Dan bener, ada Norma di dalam lagi tiduran. Dipanggil-panggil gak bangun, gak nyaut sama sekali. Terus aku suruh Bang Aji masuk dari ventilasi kaca itu, karena emang bisa dibuka. Dan kamar Norma ini gak ada jendela, cuma ada pintu sama ventilasi. Masuk nih si Bang Aji ke kamar lewat ventilasi petak kecil itu, ngebukain kita pintu. Terus pas ngidupin lampu, kondisi Norma lagi berbaring telentang. Mulutnya mangap, badannya kaku, kayak mau nafas tapi kayak ketahan gitu. Ya seperti orang asma lah, nafasnya pendek-pendek. Padahal si Norma ini gak punya riwayat sakit asma. Matanya merem, gak bisa melek. Sambil ngeluarin air mata, ngomong gak bisa, tapi mulutnya mangap. Jadi dia kayak nafas dari mulut gitu. Terus aku bilang ke Bang Aji bacain doa-doa agama abang deh si Norma gitu. Aku bacain doa agama aku. Sambil dalam hati aku nyebut Tuhan gitu, aku nyanyiin juga tuh lagu gereja dalam hati. Lama-lama yang awalnya kayak suara sesak nafas jadi kayak menggeram. Aku merinding banget di situ. Mungkin ada kali 2 jam kita di situ nggak bisa nyadarin si Norma. Terus Bang Aji nelfon Aiman. Aiman ini juga teman kita, satu daerah juga sama aku sama Bang Aji. Nggak lama Aiman datang. Dia langsung masuk ke kamarnya Norma, langsung ngeliat ke pojok kamar Norma sambil istighfar. Terus dia minta diambilin bawang putih. Sambil mainin bawang putih, komat kamit, Aiman naik ke lantai atas, terus gak lama turun. Dia nyamperin Norma sambil nyiumin bawang putih ke Norma gitu. Gak lama Norma sadar, terus nangis kejer sambil meluk aku. Oke, dari versi Aiman, ada kuntilanak merah di atas kaki si Norma. Dan itu posisinya di pojokan kamar. Terus di atas itu ada makhluk hitam yang jagain rumah itu. Terus Aiman komunikasi sama si makhluk hitam ini supaya ngusir si kunti merah. Makanya pas Aiman turun, si kuntilanak itu langsung pergi. Kalau dari cerita si Norma, dia itu ketindihan mulai dari pagi sebelum jam 8 aku ke kamarnya. Waduh. Dia denger kita ngetok-ngetok sambil manggil-manggil, tapi dia bener-bener gak bisa gerak, gak bisa nyaut. Setelah kejadian itu, Norma aku ajak nginep di kosanku sambil nunggu kontrakannya rame lagi. Atau aku yang tidur di kontrakannya dia. Sejak kejadian itu, Norma gak pernah digangguin lagi.
Tapi kata anak samping kamar Norma, waktu kita ceritain kejadian hari itu, dia juga udah paling lama tinggal di rumah itu. Dia cuma bilang, oh udah biasa, Mbak Kunti merah itu di lahan kosong samping perumahan. Kalau di atas ada makhluk hitam besar yang jadi pagar rumah. Udah biasa aku kalau dibunyiin sama sekelebat-sekelebat gitu. Kalau lihat langsung sih gak pernah. Oke, segitu dulu aja bang ceritanya. Makasih udah dibacain. Maaf kalau terlalu panjang dan belibet kata-katanya. Terima kasih PMK. Sukses selalu kalian. Oke. Tlogomas. Lu tahu lah daerah Tlogomas? Gak tahu. Tapi sebelum kita mengulas cerita ini nih teman-teman, apresiasi terbesar untuk Kota Malang sebagai penyumbang cerita terbanyak di PMK. Arek Malang. Dan untuk itu kalau 2023 kita akan naik gunung, insya Allah di 2022 kita akan melaksanakan tour. Amin. Live podcast ke kota-kota. Malang harus ya. Malang salah satunya. Malang. Jadi arek Malang langsung info ke kita kira-kira kita di mana nih bisa live podcastnya. Gak usah tempat horor, yang penting kita bisa ngeriung bareng. Kalau ada yang punya restoran atau kafe segala macam, sama-sama biar kita bantu, silahkan gitu. Atau ada nih mas tempat enak di Malang. Enak nih ngadain acara kayak ngabuburor kemarin. Bener, gitu ya. Gitu. Maksudnya mau di Batu dah sekalian atau di mana gitu. Biar dingin sekalian kan. Atau yang punya villa atau segala macem, kasih tahu Juragan 99. Kita mau ke Malang. Ya kan Mas Gilang. Tolong dong di Instagramnya kan? Mas ini podcast Malam Kliwon mau away ke Malang. Away ke Malang gitu kan. Siapa kata Gilang? Siapa anjing podcast Malam Kliwon gitu. Jangan gitu. Siapa yang gak tahu podcast Malam Kliwon? Banyak. Makanya ini kita biar banyak yang tahu. Iya. Oke, jadi gitu ya. Salah satu kota tujuan kita adalah Malang. Mudah-mudahan kita juga bisa bersama podcaster lain gitu. Udah ada beberapa sih di bayangan kita. Gitu. Udah ada beberapa di bayangan kita yang akan kita duetkan bareng lah supaya lebih ramai. Cuman kalau enggak ya kita sendiri juga wani kita. Wani, bro. Asal waktunya tepat lah. Iya. Paham kan kalau udah masalah waktu tuh nggak bisa harus nabung kan gitu kan, begitu kan, biar bisa kesana maksud naik. Ya begitulah, kalau temannya ada yang punya kereta juga kasih tahu, siapa tahu bisa kita kereta bareng si punya kereta. Oke, kita kembali ke cerita. Gue sebel banget dengar cerita ini, sebel banget gue, gedek gue, asli benci banget gue sama salah satu tokoh di sini. Siapa? Penunggu rumah. Kuntilanak merah. Enggak. Siapa sih? Yang ada di atas rumah. Oh yang hitam. Kudu disuruh dulu buat ngusir. Mager bro. Gila kali. Jadi juga gak tahu kali. Namanya penjaga kan suka males-malesan juga lah. Gini aja di atas rumah ya, diam ya. Hei, apa sih? Itu dia yang masukin. Kuntilanak merah. Oh bilang dong bos gitu kan. Subana, namanya Subana. Subana lagi. Namanya Subana tuh biasanya jaga rumah tuh. Iya, penjaga rumah kok kecolongan. Makanya gila kali. Itu ibarat si Aiman naik, si bangsa tiduran. Itu. Iya, makanya itu rumah. Habis sih bos. Dulu ngapa? Itu kuntilanak merah. Ini masih mending loh, Aiman di tengah-tengah kesibukannya jadi wartawan dan presenter. Menyanyiakan waktunya loh dia ke Malang untuk cuman nyuruh Aiman Wicaksono. Cuman nyuruh penunggu rumah ngusir. Gila kali ini penunggu rumah. Benci banget gue sama penunggu rumah kayak gini. Lo udah lebih dari setan lo. Bapaknya setan lo. Lo udah setan, lakukannya lebih dari setan. Setan lo emang. Mager dia lo ya. Setan kok bisa mager. Gila kali. Mau kecolongan pak. Penunggu rumah bablas ya. Iya kan? Kan di atas kan dia bilang kan makhluk hitam. Pagar rumah katanya. Apa? Magerin rumah. Iya kan, magerin rumah, makhluk hitam di atas rumah. Ya, tengkurap baik, kentung apa gimana? Berbahan begini, di atasnya ucil. Iya. Kuntilanak merahnya nyelos gitu. Mana yang jaga? Iya. Harusnya tuh menjaga, harusnya tuh melindungi. Udah di hire juga, mengayomi.
Harusnya tuh mengayomi, Ya bukan kan? malah membunuh rakyat sendiri. Iya, malah harusnya yang memproses. Iya dong, harusnya memproses kasus, bukan bikin kasus. Iya, ini bikin kasus kalau begini Iya namanya. kan? Kalau begini kan setan, bro. Bikin kasus. Dadah.